Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, pada saat ini, keheningan memenuhi wilayah tersebut. Bahkan mata semua orang tertuju pada langit di atas. Terkejut, mustahil bagi mereka untuk tidak kaget. Ketika Beiruoshen yang merupakan kartu truf dari Sek Ascension mereka dikalahkan, oleh seorang murid dari hutan Cianwood Selatan yang mereka pandang rendah, emosi yang memenuhi hati mereka bukan hanya kejutan dan keheranan semata. Prok prok prok. Namun tepat pada saat ini, tepuk tangan yang keras dan jelas tiba-tiba terdengar. Mengalihkan pandangan mereka ke arah suara tepuk tangan tersebut, kerumunan melihat seorang pria tua berambut putih berdiri tidak jauh di kejauhan, dan bertepuk tangan dengan nyaring. Pria tua ini memiliki penampilan yang benar-benar tua. Dia tampaknya telah hidup setidaknya 200 tahun. Namun, dia juga memiliki penampilan yang baik. Terutama itu senyum di wajahnya, itu memberikan perasaan yang sangat ramah. Kami memberi hormat kepada Lord Sekmaster. Setelah melihat orang ini, orang-orang dari Sekte Ascension, dengan pengecualian Madam Sekmaster dan Beiruoshen, semuanya bergegas menyambutnya dengan sopan. Bahkan si Kong Zaixing tidak berani untuk tidak sopan. Dia menangkupkan tangannya dengan hormat untuk menyambut pria tua ini. Kepala Akademi Southern Cianwood Forest juga memberikan penghormatan kepada Sekmaster Ascension Sek, ucap kepala si Kong. Hei Kepala Akademi Sikong, kita ini dari generasi yang sama. Tidak perlu bagi kamu untuk memberikan penghormatan kepada aku. Kamu bisa memanggil aku dengan nama aku, balas Master Sekte. Sementara Sekmaster Ascension mengatakan kata-kata itu, dia sudah tiba dan membantu Sikong Zaixing berdiri. Karena Sekmaster Zhou mengatakannya seperti ini, maka Sikong Zaixing juga akan memperlakukan kamu sebagai teman dekat, balas kepala Sikong. Melihat ini, si Kong Zaixing juga berhenti berusaha bersikap formal. Hehehe, akan lebih baik seperti itu. Balas Sekmaster Ascension Sek sambil mengangguk. Dia kemudian melihat ke arah Chu Feng dan bertanya. Teman kecil, bolehkah aku tahu nama kamu yang terkenal? Tanya Master Sekte. Nama junior adalah Chu Feng. Aku memberi hormat kepada Sekte senior, jawab Chu Feng sambil menanggapi dengan hormat. Teman kecil, kamu benar-benar berbakat. Kamu benar-benar dapat menggunakan ER-10 tabu martial skill dengan mudah. Karena putriku dikalahkan olehmu, itu juga masuk akal. Ucap Master Sekte Ascension Sek sambil mengangguk. Dia kemudian menoleh ke si Kong Zaixing dan berkata, Kepala Akademi Sikong, kamu benar-benar mendapatkan murid yang hebat. Selamat, hahaha, ucap Master Sekte. Kata-kata yang diucapkan oleh Sekmaster Ascension ini, itu menyebabkan si Kong Zaixing tersenyum lebar sambil dengan ringan mengangguk, dan juga untuk menunjukkan bahwa ia telah menerima pujian. Senior, sebelumnya Nona Bai mengatakan bahwa selama aku bisa memaksanya keluar dari lingkaran dalam, maka pagoda hutan Cianwood Selatan ini akan tetap menjadi milik hutan Cianwood Selatan kami, dan Sekte Ascension kamu tidak akan menggunakannya lagi. Bolehkah aku tahu, apakah kata-kata ini masih valid? Chu Feng tiba-tiba bertanya. Tentu saja, karena aku sudah menyetujui masalah ini, kami pasti akan menepati janji kami. Tepat pada saat ini, Madam Sekmaster tiba-tiba berbicara. Saat dia berbicara, dia terbang ke sisi Sekmaster Ascension Sek. Kemudian dengan senyum yang menawan, dia pun bertanya. Benarkah itu Zixian? Karena kamu sudah menyetujuinya, kata-kata itu secara alami akan valid. Selain itu, pagoda hutan Cianwood Selatan ini adalah sesuatu yang dibuat oleh hutan Cianwood Selatan untuk memulai. Ucap Sekmaster Ascension sambil tersenyum ketika dia mengangguk. Itu dapat dilihat, bahwa hubungan mereka sangat baik. Namun dari sudut pandang Chu Feng, dia percaya bahwa Ibu Beiruoshen ini berusia 40 tahun, dan kecantikannya masih ada. Adapun Sekmaster Ascension Sekte, ia telah hidup setidaknya 200 tahun, dan dia adalah orang tua busuk sejati. Adapun kekuatan mereka, keduanya kuat tak terduga.
Chu Feng tidak dapat menentukan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah di antara keduanya. Dari situ bisa dilihat, bahkan jika Sekmaster Ascension lebih kuat, dia kemungkinan tidak akan jauh lebih kuat dari Madam Sekmaster. Itu relatif, karena Sekmaster Ascension Sekte benar-benar tampak agak tidak dapat menandingi Madam Sekmaster yang cantik. Bagaimanapun juga, Madam Sekmaster memiliki kultivasi seperti itu pada usia seperti ini. Ketika dia mencapai usia Sekmaster Ascension, maka kultivasinya pasti akan melampaui Sekmaster Ascension dengan cepat sekali. Dengan demikian, Chu Feng menjadi bingung. Dengan betapa luar biasanya Madam Sekmaster ini, dan bagaimana dia memiliki seorang putri jenius seperti Bai Ruoshan, itu berarti bahwa bakatnya dalam kultivasi bela diri harusnya sangat tinggi. Lalu, mengapa dia menikah dengan Sekmaster Ascension Sek? Mungkinkah dia punya motif tersembunyi? Namun, Chu Feng tidak dapat menentukan apa yang bisa dimiliki Ascension Sek ini yang dia inginkan. Karena dia tidak dapat menentukannya, maka Chu Feng memutuskan untuk tidak repot-repot dengan itu. Karena bagaimanapun juga, ini bukan sesuatu yang berhubungan dengannya. Selain itu, baik Sekmaster Ascension maupun Ibu Bai Ruoshan, tampaknya mereka berdua bukanlah orang yang kacau. Karena dia bersedia menjadikannya sebagai istrinya, maka tidak ada yang punya hak untuk ikut campur. Dengan demikian, Chu Feng juga mempertimbangkan tatapan kerumunan. Dia menunjuk ke formasi yang digunakan 99 murid Ascension Sek untuk berlatih sebelumnya, dan kemudian berkata, "Karena kata-katanya valid, kapan kamu semua akan menghapus formasi ini?" Tanya Chu Feng. "Teman kecil, silahkan masuk ke pagoda hutan Qianwood Selatan terlebih dahulu. Ketika kamu kembali dari pagoda, aku akan menghapus formasi ini," kata Sekmaster Ascension Sek. "Oh, baiklah," balas Chu Feng. Melihat ini, Chu Feng juga tidak repot-repot dengan kata-kata yang berlebihan. Dia melanjutkan untuk berjalan langsung menuju pintu masuk terbuka pagoda hutan Qianwood Selatan. "Teman kecil Chu Feng, tolong tunggu sebentar." Namun, tepat pada saat ini, Sekmaster Ascension berbicara dan menghentikan Chu Feng. "Sekmaster Senior, apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan?" tanya Chu Feng. "Orang tua ini memang memiliki masalah yang ingin aku minta dari kamu," kata Sekmaster Ascension Sek. "Senior, tolong katakan saja," kata Chu Feng. Mendengar itu, Sekmaster Ascension tidak langsung menanggapi Chu Feng. Namun sebaliknya, dia melihat kedua tetua dan 99 muridnya dan berkata, "Tetua, waktunya sudah terlambat. Kamu dapat mengambil murid-murid ini dan kembali." "Siap Master," jawab kedua tetua itu. Melihat ini, kedua tetua dan 99 murid bergegas pergi. Mereka tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Pada saat ini, Chu Feng menyadari bahwa jika Sekmaster Ascension benar-benar ingin meminta sesuatu darinya, maka masalah itu pasti akan menjadi masalah yang sangat rahasia. Paling tidak, itu adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh para tetua dan murid-murid ini. Seperti yang diharapkan, setelah para tetua dan murid itu pergi, Sekmaster Ascension berbicara. Dia pertama kali melihat ke arah Si Kong Zixing dan berkata, "Aku percaya bahwa Kepala Akademi Si Kong juga tahu, bahwa Tuan Sekte Ascension Sek kami sebelumnya, dia telah meninggal 5 tahun yang lalu," ucap Master Sekte. Aku telah mendengar tentang meninggalnya Senior Liu," balas Si Kong Zixing sambil mengangguk. "Dalam hal itu, apakah Kepala Akademi Si Kong tahu, bagaimana tuanku itu mati?" tanya Sekmaster Ascension. Senior Liu memiliki kultivasi yang tak terduga. Namun, dia juga sudah sangat tua. "Aku percaya bahwa dia mati karena usia tua," kata Si Kong Zixing. Ucapan kamu setengah benar. Tuanku memang mencapai batas hidupnya. Namun, dia tidak mati karena usia tuanya secara total. Sebagai gantinya, dia meninggal di pagoda hutan Qianwood Selatan ini, kata Sekmaster Ascension. "Apa? Meninggal di pagoda hutan Qianwood Selatan?" seru kepala Dikong. Mendengar kata-kata itu, Si Kong Zixing tidak dapat menahan keterkejutannya.
Sejujurnya saja, bukan hanya hutan Cianwood Selatan kamu yang gagal mencapai puncak pagoda hutan Cianwood Selatan ini, dan tidak ada orang lain yang berhasil melakukannya. Bahkan semua generasi senior Ascension Sect kami, itu secara berurutan telah gagal mencapai puncaknya. Tuanku selama masa mudanya, dia sudah menjadi jenius berperingkat teratas dalam sekte kenaikan kita. Bahkan setelah dia memasuki Gunung Cianwood, dia menjadi murid inti yang terkenal di sana. Jika bukan karena dia bersikeras untuk kembali ke sekte Ascension, maka dia pasti akan memiliki status yang sangat tinggi di dalam Gunung Cianwood. Dapat dikatakan bahwa dia meninggalkan banyak legenda dalam hal kultivasi seumur hidupnya. Namun, dia juga salah satu dari banyak orang yang kalah dalam tantangan mereka melawan pagoda hutan Cianwood Selatan ini. Ini adalah masalah yang menggerogoti hati tuanku sepanjang hidupnya. Karena itulah, dia ingin sebelum kematiannya dari usia tuanya, mencoba untuk menantang pagoda hutan Cianwood Selatan sekali lagi. Namun, siapa yang akan berpikir bahwa, setelah dia memasuki hutan Cianwood Selatan ini, ternyata dia tidak pernah kembali lagi. Setelah 1 tahun tuanku tidak kembali, aku tahu bahwa tuanku mungkin akan menemui kecelakaan di pagoda hutan Cianwood Selatan. Karena itulah, aku menyatakan kepada dunia luar bahwa tuanku telah mati, ucap Sekmaster Ascension. Senior Sekte, tidakkah kamu tahu apakah senior itu masih hidup atau tidak? Itu hanya dengan cara pergi ke sana dan memeriksanya secara langsung. Tanya Chu Feng. Aku sudah mencoba memasukkannya sebelumnya. Namun, tekanan di dalam pagoda hutan Cianwood Selatan benar-benar terlalu besar. Ketika aku mencapai lantai 7, aku tidak dapat melangkah lagi. Sedangkan untuk tuanku, telah dikatakan bahwa ia bisa mencapai lantai ke-8. Dengan demikian, aku tidak dapat melihat tuan aku, ucap Sekte Ascension Sect sambil menggelengkan kepalanya. Pada saat ini Chu Feng melirik pagoda hutan Cianwood Selatan, dan menemukan bahwa pagoda hanya memiliki 10 lantai. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sekmaster Kenaikan, Chu Feng tahu bahwa setiap lantai pagoda hutan Cianwood Selatan ini pasti akan lebih sulit daripada yang sebelumnya. Berpikir sampai titik ini, Chu Feng mengalihkan pandangannya ke Bai Ruoshan dan bertanya. Nona Bai, kamu juga pernah ke pagoda sebelumnya kan? Kalau boleh aku tahu, lantai mana yang berhasil kamu jangkau? Tanya Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Bai Ruoshan memberi Chu Feng tatapan tidak senang. Kemudian, dia mendengus rendah. Dia juga tidak memberi tahu di lantai mana yang telah dia capai. Dan sebaliknya, dia mengungkapkan banyak ketidakpuasan terhadap pertanyaan Chu Feng. Pada saat ini, Ibu Bai Ruoshan dengan apik tersenyum dan berkata, putriku ini tidak berbakat. Dia baru mencapai lantai 6, ucap Madam Sekmaster. Oh, mendengar kata-kata itu, tatapan Chu Feng sedikit berubah, dan seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, dia melihat ke Sekmaster Ascension dan bertanya, jika tebakan aku benar, senior sekte ingin Chu Feng membantu membawa kembali master senior sebelumnya kan? Tanya Chu Feng. Hehehe, apa yang dikatakan teman kecil Chu Feng itu benar. Jika kamu dapat menemukan sisa-sisa tuan aku berharap kamu bisa mengembalikannya secara utuh. Jawab Sekmaster Ascension Sect sembari mengangguk. Selain itu, nadanya berisi beberapa jejak memohon. Ini adalah sesuatu yang harus aku lakukan. Jika junior ini mampu menemukan sisa-sisa master sekte senior sebelumnya, aku pasti akan membawanya kembali, ucap Chu Feng sambil mengangguk yakin. Teman kecil Chu Feng, pagoda hutan Cianwood Selatan adalah formasi yang dibuat oleh senior Bai Li Xuankong. Formasi ini benar-benar sangat kuat. Jika tuanku tidak memaksakan dirinya untuk menaiki pagoda, dia pasti tidak akan kehilangan nyawanya karena itu. Jadi teman kecil Chu Feng, kamu tidak harus memaksakan diri juga. Jika kamu merasa tidak dapat melanjutkan, yang terbaik adalah menyerah dan kembali. Ucap Sekmaster Ascension menyarankan. Terima kasih atas saran dari senior. Chu Feng pasti akan bertindak sesuai kemampuannya. Balas Chu Feng sambil menangkupkan tinjunya dengan hormat, itu untuk mengucapkan terima kasih.
Setelah itu, ia memasuki pagoda hutan Qianwood Selatan. Saat ia masuk melalui pintu masuk, hal pertama yang muncul di depan Chu Feng adalah gerbang pembentukan spiritual. Setelah melewati gerbang pembentukan spiritual, dia tiba di interior sejati pagoda hutan Qianwood Selatan. Pagoda hutan Qianwood Selatan ini ketika melihatnya dari luar, itu tampak seperti pagoda kuno berukuran biasa. Namun ketika dilihat dari dalam, itu benar-benar sama sekali berbeda. Paling tidak, lantai pertama pagoda hutan Qianwood Selatan ini sangat luas. Namun, ini juga tidaklah aneh. Pagoda hutan Qianwood Selatan ini adalah formasi besar untuk memulai. Spiritualis dunia yang kuat mampu menciptakan dunia yang luas. Dengan demikian, tempat seperti itu bukanlah ciptaan yang sulit bagi seorang spiritualis dunia. Bahkan Chu Feng dengan kemampuannya saat ini, dia bisa membuat satu pagoda seperti itu. Ketika Chu Feng memasuki pagoda hutan Qianwood Selatan, dia memang merasakan sebuah tekanan. Namun, tekanan ini tidak layak disebutkan untuk Chu Feng. Karena hanya seperti ini, Chu Feng tidak repot-repot tinggal di lantai pertama terlalu lama. Sebagai gantinya, dia segera mulai memanjat lantai selanjutnya. Setiap lantai yang dia naiki, itu akan menambah tekanannya. Namun, tekanan terus tetap dalam jangkauan toleransi Chu Feng. Chu Feng terus maju tanpa halangan. Namun, ketika dia mencapai lantai 6, dia seketika saja berhenti. Area di dalam pagoda hutan Qianwood Selatan menjadi lebih sempit, dan juga menjadi lebih jauh. Lantai 6 jauh lebih sempit daripada lantai 1. Chu Feng melihat ke sekelilingnya, dan menunjukkan senyumnya seolah-olah dia telah melihat sesuatu. Setelah itu, dia pun berkata, tekanan lantai 6 ini bisa menghentikan Bai Ruoshan. Lelucon yang sangat bagus, ucapnya. Setelah selesai mengatakan kata-kata itu, Chu Feng melanjutkan ke depan. Ketika dia mencapai lantai 8, Chu Feng memperhatikan, dan memeriksa sekelilingnya. Namun, ia tidak menemukan sisa-sisa manusia. Sama halnya seperti ini, Chu Feng terus menuju lantai 9. Namun di tangga yang menghubungkan lantai 8 ke lantai 9, Chu Feng menemukan beberapa jasad manusia. Sisa-sisa manusia ini tampaknya adalah seseorang yang telah menaiki tangga. Ini sudah jelas bahwa siapapun yang berusaha mencapai lantai 9, tapi sayangnya para individu itu tidak berhasil, dan malah mati di tangga. Setelah melihat tumpukan sisa-sisa tengkorak manusia ini, Chu Feng bahkan tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa, itu pasti sisa-sisa dari Master Sekte sebelumnya. Kultivasi yang kuat. Gumam Chu Feng sambil memeriksa sisa-sisa kerangka manusia. Meskipun orang ini telah lama meninggal, dan hanya setumpuk tulang yang tersisa, tulang-tulang itu tetap luar biasa. Mereka putih seperti batu giok, dan juga mengeluarkan secercah cahaya samar. Dari pandangan sekilas, mereka tampak seperti harta yang berharga. Sebenarnya, tumpukan tulang ini memang bisa dianggap sebagai harta karun. Ketika kultivator mencapai titik tertentu dalam kultivasi mereka, daging mereka akan menjadi sangat gagah. Setelah kematian mereka, kultivasi mereka akan hilang, dan daging mereka setelah kehilangan energi dari kultivasi mereka, maka itu akan membusuk. Namun, ini berbeda dengan tulangnya. Tulang kultivator meskipun mereka mungkin lebih rendah daripada waktu mereka masih hidup, tapi tulangnya itu masih akan sangat sulit dan keras. Bahkan ada orang yang menggunakan tulang para ahli untuk membuat senjata. Adapun tumpukan tulang ini, sumber energi yang terkandung di dalamnya memungkinkan Chu Feng tahu bahwa, pada saat pemilik tumpukan tulang ini masih hidup, dia pasti ahli tingkat setengah marsial kaisar. Namun, Chu Feng tidak dapat menentukan apa kultivasi yang tepat dari ahli ini selama dia masih hidup. Wow, sumber energi half martial emperor. Cepat, bantu aku menyerap dan memperbaikinya. Ratu ini pasti akan dapat mencapai terobosan dalam kultivasinya, ucap si ratu. Pada saat ini, si ratu sangat bersemangat saat melihat kerangka itu. Karena baginya, sumber energi dari ahli tingkat half martial emperor adalah objek bernilai pelengkap yang hebat. Ratu, ketika aku memasuki Gunung Qianwood, aku akan membantu kamu menemukan energi sumber.
Namun untuk tumpukan sisa-sisa manusia ini, kita tidak dapat menggunakan energi sumbernya. Chu Feng berkata dengan cara yang sulit. Kenapa begitu? Tanya si ratu sambil melirik Chu Feng dengan bingung. Aku telah berjanji pada Sekte Master Ascension, bahwa aku akan membawa jasad tuannya keluar dari pagoda hutan Qianwood Selatan secara utuh. Jika kita harus memperbaiki sisa energi tuannya, bagaimana mungkin itu masih dianggap utuh? Kata Chu Feng. Kalau begitu, kamu bisa membantuku memperbaiki energi sumber ini, dan kemudian menghancurkan tumpukan tulang ini. Setelah itu, ketika kamu kembali, kamu bisa memberi tahu mereka bahwa kamu tidak pernah menjumpainya. Bukankah itu akan menyelesaikan masalah? Kalau begitu, kata si ratu. Untuk menerima permintaan seseorang, seseorang harus jujur. Bagaimana mungkin aku bisa menyetujui permintaan dari Sekte Master Ascension, dan kemudian pergi ke belakang untuk melakukan hal yang tidak jujur dan tidak adil seperti itu? Kata Chu Feng. Lalu, apa yang kamu sarankan agar kita lakukan? Apakah kita harus mengembalikan tumpukan jasad ini kepada mereka? Apakah kamu lupa tentang sambutan yang mereka berikan sebelumnya? Selain itu, bahkan jika kamu mengembalikan tumpukan Half Martial Emperor ini tetap dengan energi sumbernya secara utuh, itu tidak berarti bahwa Sekte Master Ascension tidak akan mengambilnya sendiri. Kalau begitu, bukankah lebih baik kamu menggunakannya sendiri? Kata si ratu. Aku merasa, bahwa Sekte Master Ascension adalah orang yang sangat menghormati tuannya. Terlebih lagi, bahkan jika dia memperbaiki energi sumber tuannya, itu akan menjadi urusan pribadinya sendiri. Adapun urusan aku, itu akan membawa tumpukan sisa kerangka ini kembali secara utuh, kata Chu Feng. Mendesah. Lupakan saja, aku tidak akan pernah menang melawan kamu dalam beradu argumen. Ratu ini akan menyerah pada sumber energi ini, itu tidak apa-apa untuk sekarang. Pergilah, mari kita lanjutkan. Ucap si ratu sambil mengerutkan bibirnya. Meskipun dia ingin menyaring energi sumber ini, tapi dia tidak marah ketika Chu Feng menolak melakukan itu untuknya. Percayalah, setelah aku memasuki Gunung Qianwood, aku akan menemukan waktu untuk membantu kamu menemukan sumber energi, dan membantu kamu memulihkan kekuatan kamu, ucap Chu Feng. Meskipun si ratu tidak marah, tapi Chu Feng masih bisa mengatakan bahwa dia ingin memulihkan kekuatannya dengan segera. Dengan demikian, ia membuat resolusi untuk membantu si ratu di masa depan. Karena bagaimanapun juga, si ratu telah melakukan banyak hal untuknya. Jangan repot-repot dengan itu, ratu ini tidak begitu khawatir. Terlebih lagi, jika kamu ingin memulihkan kekuatan aku, bahkan jika kamu ingin melelahkan diri sendiri sampai mati, kamu tidak akan dapat menemukan sumber energi yang cukup untuk memulihkan kekuatan aku. Paling tidak, tidak ada harapan di tanah suci martialisme ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah energi sumber. Bantu saja ratu ini menyaring energi sumber jika kamu ingin menemukannya. Karena jika tidak, lupakan saja. Lebih penting untuk menghabiskan waktu meningkatkan kekuatan kamu. Jika ayah kamu menerima kamu sebagai putranya, bukankah masalahnya akan terpecahkan jika kamu meminta dia melepaskan segel pada aku? Aku percaya bahwa ayahmu akan memiliki kemampuan ini. Bahkan jika bukan ayahmu, ibumu pasti yang telah melakukannya. Lagi pula, dialah yang menyegelku di dalam tubuhmu, kata si ratu. Mendengar kata-kata itu dari si ratu, hati Chu Feng merasakan kehangatan. Dia tahu betul bahwa si ratu berpikir untuk keuntungannya. Namun, semakin si ratu bertindak seperti ini, maka Chu Feng semakin merasa bersalah terhadapnya. Terutama pada saat dia meletakkan tumpukan tulang dengan energi sumber yang lenyap, rasa bersalah yang dia rasakan pada saat itu sangat menusuk hatinya. Tetapi karena dia telah menerima permintaan orang lain, dia harus setia dan jujur. Sumber energi ini adalah sesuatu yang tidak bisa disentuh Chu Feng. Karena itulah, ia memutuskan bahwa di masa depan, ia pasti akan menemukan cara untuk menemukan sumber energi yang lebih baik untuk si ratu. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menenangkan rasa bersalahnya terhadap si ratu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.